Enggak. Hah? Ya lumayan sih. Sudah bos. Tapi aja nggak usah pencitraan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan pertama ini dan tentu berikutnya kita akan membahas tentang matan daripada Tuhfatul Ikhwan. Di matan daripada Tuhfatul Ikhwan, jadi saya tidak akan membaca syarahnya, tapi saya akan mengambil beberapa penjelasan matan itu tentu dari syarah. Cuman saya akan lebih memfokuskan kepada matan daripada Tuhfatul Ikhwan, dimana matan daripada Tuhfatul Ikhwan ini merupakan matan daripada balaghah, salah satu bagian daripada balaghah tepatnya. Nah, sebelum para ulama itu mengistilahkan ilmu balaghah, sebelumnya mutaqaddimin itu tidak pernah. Jadi ulama-ulama dulu tidak ada istilah balaghah, itu tidak ada. Yang ada itu istilah ilmu ma'ani, yang ada itu adalah istilah ilmu bayan. Jadi dua ilmu itu dulu, sebelum kemudian muncul ilmu badi', kemudian muncul istilah balaghah. Jadi dulu itu namanya ilmu ma'ani, ilmu bayan, namanya ilmu badi'. Kemudian oleh para ulama mutaakhirin atau mutaakhirin paling mutaakhirin. Jadi kalau mutaakhirin yang masih pertengahan tidak, itu mengistilahkan balaghah, Jadi kalau kita menemukan balaghah, maka isinya itu ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Mudahnya itu apa yang membedakan antara ketiga ilmu ini? Tapi semuanya dikatakan sebagai balaghah. Seperti itu. Kenapa semuanya dikatakan balaghah? Ya, karena semuanya itu berkaitan dengan makna daripada balaghah itu. Karena makna inti daripada balaghah itu adalah mengungkapkan sebuah makna. Jadi orang-orang itu berbicara, kemudian pembicaraannya itu apakah dia itu sesuai dengan tuntutan daripada keadaan atau tidak. Maka kemudian hal-hal tersebut, semua yang berkaitan dengan ungkapan pembicaraan, makna yang ada dalam seorang. Jadi semua ungkapan yang berkaitan dengan makna yang ada dalam diri seorang, maka itu masuknya nanti ke balaghah. Jadi inti daripada balaghah itu ada di makna dan bukan di lafaz. Berbeda dengan nahwu dan shorof. Kalau nahwu dan shorof itu pembahasan intinya, poin inti pembahasannya adalah masalah
lafat, masalah lafat. Maknanya gimana? Nggak ada urusan. Ulama sorof, ulama nahwu nggak ada urusan sama makna. Tapi ulama balaghah tidak bisa melepas dirinya daripada makna. Makanya semua yang berkaitan dengan balaghah, maka hal pertama yang dilihat adalah maknanya. Apa yang dituntut oleh keadaan, kemudian seseorang yang ingin menggambarkan keadaan itu ingin mengungkapkan apa. Jadi harus menyesuaikan makna yang ada dalam hatinya. Kalau dia itu menginginkan ungkapannya itu adalah sesuatu yang bersifat tidak sebenarnya, maka nanti ulama akan mengistilahkan majaz. Saat mereka ingin mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan makna yang sangat panjang sekali maknanya. Jadi maknanya sangat panjang. Jadi makna dalam hatinya itu sangat panjang. Jadi dia ingin mengungkapkan segalanya. Jadi banyak yang ingin dia ungkapkan. Cuman keadaan mengharuskan ungkapannya itu singkat dan ringkas. Maka ini nanti masuknya ke dzikr dan hadaf. Masuknya nanti ke itnab, qasr. Masuknya ke ijaz dan seterusnya. Maka ini ada di bab yang namanya ini ada di ilmu yang namanya ilmu ma'ani. Kemudian karena seperti tadi, kalau kita sudah membicarakan makna yang ingin diungkapkan, maka tidak lepas makna itu dari sebuah lafaz. Karena kalau kamu tidak melafatkan sebuah makna, makna kamu atau makna yang ingin kamu ungkapkan dalam hati kamu itu tidak bisa dicerna oleh orang lain. Tidak mungkin dicerna oleh orang lain. Nah, kemudian tadi cara mengungkapkannya sudah. Kemudian ada hal-hal yang memperindah ungkapan. Memperindah ungkapan, memperindah lafaz, dan memperindah makna. Jadi kalau kita di Al-Quran itu kok Wattur, wa kitabi mastur, itu semuanya firaqi mansur, itu semuanya urut semuanya begitu. Al-Qari'atu mal Qari'ah, semuanya pakai belakang itu semuanya gitu. Itu nanti masuknya ke ilmu badi. Ya. Diistilahkan nanti ada muhassinat lafziyah, ada muhassinat ma'nawiyah, dan seterusnya. Di antara ilmu-ilmu yang tadi, maka ulama memberikan definisi tertentu terhadap ilmu-ilmu masing-masing ilmu. Supaya apa? Agar supaya masing-masing ilmuwan, masing-masing ilmu meskipun dia dalam satu lingkaran, dalam satu bingkai balaghah, cuman kan ada bedanya antara apa? Ma'ani, antara bayan dan badi. Gitu. Kalau ma'ani fokusnya kepada ungkapan yang sesuai dengan kondisi. Itu ma'ani. Kira-kira kalau kondisinya lagi senang, ungkapan yang ingin kamu ungkapkan apa yang sesuai dengan itu. Sekarang ada orang, dia itu sama sekali tidak paham tentang nahwu, umpama. Kemudian saya bilang, ini saya mulai masuk sedikit. Kemudian saya bilang, Muhammadun qaimun itu mubtada dan khabar. Orang ini sama sekali tidak paham nahwu, nahwu. Maka posisinya dia itu adamul ilmi bisyai', sama sekali tidak tahu. Posisinya adalah al-jahl, sama sekali tidak tahu. Apakah perlu saya mengatakan itu? Ini beneran loh mubtada dan khabar. Atau saya cukup mengatakan ini Zaidun qaimun itu mubtada dan khabar. Atau perlu saya menambahkan embel-embel, ini beneran mubtada dan khabar. Beneran mubtada dan khabar itu kan kamu tambah taukid. Sedangkan orang ini yang kamu ajak bicara mukhatabnya sama sekali tidak paham tentang nahwu. Apa perlu saya mengatakan
sungguh ini mubtada khobar atau beneran ini mubtada khobar. Tidak perlu, karena mukhatabnya adalah posisinya fi halatil jahalah, sama sekali dia tidak tahu apa-apa. Gitu. Jadi la yahtaju ila taukidin. Nah, berarti kamu mengungkapkan maknanya tidak butuh yang namanya penguat terhadap kalam kamu, terhadap pembicaraan kamu. Kenapa? Karena orang yang kamu hadapi adalah orang yang sama sekali tidak tahu. Kamu pergi ngantar kawan-kawan kamu dari sini, anak baru, ingin tahu bagaimana Al-Azhar. Apakah saya perlu dengan seserius mungkin kemudian beneran ini loh, yang ini loh, ini Al-Azhar, ini yang ini, sampai kamu seserius itu? Tidak perlu. Menambahkan embel-embel kata-kata supaya kata-kata itu muatannya ada taukidnya, yang nanti berefek kamu itu dipercayai. Tidak perlu. Kenapa? Karena posisi orang yang jahalah, dia hanya butuh khobar fakot, butuh apa? Kabar saja, nggak butuh gitu. Tidak butuh dia percaya terhadap kabar itu atau tidak, nggak butuh. Saya itu orang Indonesia, kemudian orang yang saya ajak bicara sama sekali belum tahu kalau saya orang Indonesia. Saya berkenalan, nama saya Ridwan, beneran saya orang Indonesia. Wah gitu. Tidak butuh, karena dia tidak tahu. Kecuali orang yang tahu tentang saya orang Indonesia dan dia mulai mengingkari kalau saya orang Indonesia, baru saya butuh taukid, butuh seriusan saya Indonesia, ini KTP saya Indonesia, ini paspor saya Indonesia. Karena kamu nggak percaya kalau saya orang Indonesia, maka hal ini butuh yang namanya tahu. Nah, makanya ulama nanti itu adalah tentang ma'ani, tentang ma'ani. Bagaimana seseorang berbicara, mengungkapkan makna dalam hatinya itu sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisi. Kondisi itu bagaimana? Kondisi salah satunya adalah halul mukhatab. Salah satu kondisi adalah keadaan orang yang diajak bicara. Kalau orang yang diajak bicara itu sama sekali tidak tahu apa-apa, kamu tidak perlu meyakinkan itu perkataan kamu terhadap dirinya. Seriusan, saya sudah tunangan. Nggak perlu yang seriusan, saya sudah tunangan loh. Gitu. Masa iya? Nah, kalau ada gitunya baru pakai taukid. Ya. Tuh, itu ma'ani. Jadi ma'ani itu seperti tadi, mengungkapkan makna. Kemudian saya tidak mengungkapkan bahasa Arabnya karena yang penting kamu paham bahasa Arabnya nanti. Kemudian setelah itu ada ilmu bayan. Ilmu bayan ini setelah melalui ma'ani, kamu menyesuaikan ungkapan dengan kondisi. Cara mengungkapkannya bagaimana? Berarti kalau tadi kamu melihat kondisi untuk mengungkapkan perkataan. Jadi untuk mengungkapkan perkataan kamu harus melihat kondisinya, melihat keadaan dulu. Tuh, makanya nanti ulama akan mengistilahkan likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Kalau kamu nggak paham balaghah, kamu nggak paham makna itu apa. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap gitu, kondisi itu ada ungkapannya, dan setiap ungkapan itu harus sesuai dengan kondisinya. Kalau kamu belajar balaghah, belajar ma'ani, kamu akan paham caranya gimana dan maknanya. Makna ulama mengatakan likulli maqamin maqal itu apa, kamu akan paham. Jadi seperti itu, kamu akan paham. Apakah semua pembicaraan yang kamu miliki gitu kamu harus ungkapkan? Enggak.
Makanya nanti efek dari kita belajar balaghah itu, belajar ma'ani, itu akan beranjak kepada yang namanya apa? Memahami beberapa perkataan ulama. Makanya Imam Ali pernah mengatakan, laisa kullu haqqin yuqal. Tidak setiap kebenaran itu dikatakan. Kok bisa tidak setiap kebenaran itu dikatakan? Bukankah itu kebenaran dan harus dikatakan? Loh, tidak. Gitu. Karena kita itu punya kaidah, di mana kaidahnya itu akan nanti ditemukan di dalam apa? Dalam ilmu ma'ani. Kaidah apa? Bahwasanya apa yang kita ungkapkan harus sesuai dengan kondisi. Apakah kebenaran yang ingin kamu ungkapkan itu sudah sesuai dengan kondisinya atau belum? Nah, kira-kira seperti itu. Mudah saja. Contohnya mudah saja. Contohnya banyak. Kalian akan mengalami itu. Ada dua orang bertengkar. Ada dua orang kemudian diadu domba. Kamu serius melihat orang itu mengadu domba saya? Kira-kira kamu bagaimana? Supaya kamu mewujudkan solahiyah antara orang yang diadu domba. Apakah kamu harus mengatakan sebenarnya? Tidak bisa kamu mengatakan sebenarnya. Karena tuntutan keadaannya tidak seperti itu. Maka kamu harus mengatakan yang tidak sebenarnya. Kenapa? Kulli maqamin maqam. Sekarang kamu sudah lulus dari Al-Azhar, sudah alim, sudah tiba-tiba kamu disuruh ngajar anak kecil. Yang seharusnya kamu ajarkan bata saja, qiraati gitu atau iqra gitu. Terus kemudian apa kamu ngajar balaghah? Langsung ngajar tajwid gitu? Tidak bisa. Itu tidak bisa. Kira-kira terapannya ke sana. Kemudian ada ilmu bayan. Nah, saat kamu mengungkapkan makna, kira-kira bagaimana cara mengungkapkannya? Kaifiyatu ta'diyatul makna. Ya. Kalau tadi ilqaul makna itu, kemudian dia harus muwafaqah li muqtadal hal, harus sesuai dengan muqtadal hal. Kamu mengungkapkan sesuatu harus sesuai dengan muqtadal hal. Sekarang bagaimana cara mengungkapkannya? Di sini adalah bayan. Di sini ilmu bayan masuk. Kaifiyatu ta'diyatul makna. Cara bagaimana mengungkapkan makna. Oh, caranya banyak. Banyak. Maka saat kita dalam suasana perkataan kita supaya samar dan tidak tahu orang-orang kalau kita sedang memuji dirinya, kita bisa menggunakan kinayah. Supaya kita bisa menjaga perasaan orang lain, kita juga harus bisa menggunakan kinayah. Tentu kalian akan banyak menemukan kinayah. Atau yang masyhur sekali itu di kalangan kita menggunakan peribahasa. Peribahasa itu nanti kita akan mempelajarinya di sini. Masuknya kemana? Masuknya ke masal. Masal itu melalui isti'arah. Isti'arah itu melalui tasbih. Kalau ada isti'arah, kemudian isti'arah itu masyhur, maka menjadi masal, menjadi peribahasa. Ya kan? Ada kawan curhat kepada kamu. Kok anak saya nakal? Ada orang tua curhat teman. Loh, kan iya Pak. Coba Bapak mikir. Bisa jadi karena kan ada ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa kamu langsung mengungkapkan karena Bapak dulu nakal juga? Enggak. Itu tidak bisa. Kaifiyah ta'diyatul maknanya enggak dapat. Nah, kita menggunakan kinayah atau kita menggunakan isti'arah seperti menggunakan masal seperti tadi. Jadi seperti itu. Hanya kemudian ulama banyak menggunakan syair itu untuk menasihati masyarakat
banyak menggunakan syair, banyak menggunakan ya tadi ya kayak itu adalah ilmu bayan. Dan yang terakhir adalah ilmu badi. Apa ilmu badi? Ilmu badi adalah berkaitan dengan muhassinat, bagaimana memperindah kata-kata yang kamu ungkapkan. Gimana cara memperindahnya? Oh, sajaknya harus sama. Kalau kita bikin puisi kira-kira sajaknya kalau nggak sama nggak enak kedengarannya. Kalau A semuanya A, kalau B semua atau AB terserah. Jadi seperti itu. Karena nanti kita akan menemukan yang namanya jinas dan seterusnya, zain dan ila akhir makna. Tapi di antara ilmu-ilmu yang akan kita pelajari itu atau ilmu balaghah ini, itu ahammu syai' li talibil ilm. Itu yang mana kira-kira? Gitu. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Kira-kira yang paling muhim bagi talibul ilm yang mana? Maka yang paling muhim ahammu syai' li talibil ilm berarti adalah sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan daripada talibul ilm. Ya. Jadi orang yang ngaji itu yastagilu fi ayyi syai'. Masyghulu. Ya. Apa dia kerjaannya gitu kira-kira? Tiap hari kita ngapain? Baca kitab. Iya, namanya orang ngaji tentu baca kitab. Talibul ilmi baca kitab. Baik. Dan di setiap kitab yang paling banyak akan kalian temukan itu adalah bayan. Kalian banyak ditemukan adalah bayan. Yang akan paling banyak kalian temukan adalah bayan. Itu yang pertama. Min haitsul aham, dari sisi dia itu lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain. Maka setiap kitab yang kalian akan baca nanti, di mana kalian menemukan kitab-kitab, semua kitab ulama akan menggunakan paling banyak apa yang akan digunakan? Majaz. Imam majaz bil hadaf, imam majaz bil ziyadah, imam majaz bil nuqsan, imam majaz lugawi, imam majaz akli dan seterusnya gitu. Enggak lepas itu. Hatta di kehidupan kalian. Umumnya kalian beli nasi itu apa? Kalian beli nasi itu beli nasi goreng atau kalian baca lengkap nasi goreng itu? Ya, kalian baca lengkap. Kalian cuma bilang pesen nasi goreng. Apa cuma nasi digoreng kemudian nggak ada bawang, nggak ada bumbunya, nggak mungkin. Itu semuanya majaz mursal. Itlaqul ba'd wa iradatul kull. Kamu menyebutkan sebagian nasi goreng, ya tapi jangan dikasih nasi goreng saja, berarti ada lauknya, ada ininya, seterusnya. Apa kamu pesan ikan bakar? Apa cuma ikan dibakar terus nggak ada bumbunya? Tidak. Jadi seperti itu. Nah, di kitab kita kembali. Di kitab kalian akan banyak menemukan yang namanya ilmu terapan daripada ilmu bayan, itu akan banyak sekali dalam kitab. Makanya kenapa kita mempelajari itu ilmu bayan. Sekarang kita akan pelajari ilmu bayan. Kenapa? Karena kedepannya itu, ulama-ulama akan menggunakan kata-katanya dalam bentuk majaz, akan menggunakan kata-katanya dalam bentuk hakikoh, akan menggunakan hakikoh enggak masuk, akan menggunakan kata-katanya dalam bentuk isti'arah, dalam bentuk tasbih, dalam bentuk kinayah. Itu yang akan diingat. Baik, kita berikan contoh. Pertama kali kamu belajar nahwu, kamu akan menemukan semuanya di nahwu. Ya tentu. Kenapa saya berikan contoh nahwu? Ya karena kalian pertama kali mesti belajar nahwu. Gitu. Wan nahwu aula awalan ayu ulama il kalamu nahwu la yufama. Ya kan? Kalau kamu mau belajar kitab kok enggak belajar nahwu kan enggak bisa. Maka saya akan berikan contoh di nahwu. Kira-kira contoh di nahwu. Setelah kalam, al-kalam di matan jurmiyah, walafzul murakkabul mufidu bil wad'i.
gitu. Kemudian setelah itu salah satu aksan. Dan kalam itu ada di 3, kan gitu. Kalam ada 3. Ini perkataan beliau ini semuanya majas. Apa yang 3 itu? Apa yang 3 itu? Ada isim, ada fi'il, ada huruf, kan gitu. Kalam itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Sekarang, apakah benar isim saja itu kalam? Tidak, kalimat. Apa benar fi'il saja itu kalam? Tidak, itu kalimat. Apa benar huruf saja itu kalam? Tidak. Huruf saja kok bisa jadi kalam? An, ngomong kapan an? Muhammad, apa ini kalam? Muhammad saja. Bukan kalimat. Loh, kok mengatakan wahwa? Domir kembali kalam. Bahwa wal kalamu salah satu aksamin. Dan adapun kalam itu ada. Loh, berarti kalam itu ada 3. Fi'il, berarti fi'il itu kalam. Kan seperti itu mananya. Dan adapun fi'il itu kalam. Dan adapun isim itu kalam. Dan adapun huruf itu kalam. Padahal fi'il saja itu bukan kalam. Dorobah, dorobah saja. Apa kalam? Enggak kalam. Itu. Ana, domir, isim domir. Ana, apa kalam? Enggak bisa kalam. Nah, terus kok ulama mengatakan kalam? Oh, majas, majas mursal. Itu apa? Itlaqul kul wa iradatul juz. Kamu menyebutkan bahwa ay wal kalamu salah satu aksamin ay wa ba'dul kalam. Ma ba'dul kalam? Kalimah. Apa sebagian kalam itu? Kalimat. Sehingga ya wis bener berarti. Kamu lihat, untuk memahami apa yang dikatakan ulama sudah terjadi yang namanya majas. Kalau kita tidak tahu bayan, kita tidak tahu. Tapi kalau yang tidak sadar di sini ya mungkin akan baik-baik saja. Dan adapun kalam itu ada 3, itu merasa baik-baik saja. Ya berarti kalau kamu belajar kok merasa baik-baik saja terus, ya kamu perlu cross check. Artinya perlu apa? Perlu mikir. Kok saya merasa selama ini belajar nggak pernah ribet ya? Nggak pernah nggak pernah rumit. Jangan-jangan itu nggak belajar, kamu cuma dengerin penjelasan saja, kamu nggak belajar, nggak mikir itu. Itu kenapa kita butuhkan majas. Karena kaitan majas terhadap kitab-kitab yang akan kita baca itu sangat erat sekali. Sehingga ahamus syai' ilmul bayan. Maka ilmul bayan adalah ilmu yang pertama kali kita akan pelajari dalam ilmu balaghah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena orang yang pertama kali belajar balaghah, setidaknya dia itu ingin mempelajari sesuatu yang kira-kira sedikit dan mudah difahami, tidak terlalu panjang lebar. Apa ya? Bayan. Kenapa? Di antara ilmu yang kita sebutkan tadi, ilmu ma'ani, ilmu badi, dan ilmu bayan, yang terpenting itu ilmu ma'ani sama ilmu bayan. Dan yang terbanyak itu ilmu ma'ani. Yang terbanyak itu ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu banyak sekali. Banyak sekali ilmu ma'ani. Masailnya, pembahasannya sangat banyak sekali. Berbeda dengan ilmu bayan. Kemudian kita akan mempelajari ilmu bayan nanti. Tidak perlu saya jelaskan mabadi asyrohnya gimana. Saya tidak akan menjelaskan itu kecuali di akhir. Itu. Kecuali di akhir. Cukup saya jelaskan apa salah satu makna daripada
makna pokok daripada ilmu bayan. Makna pokoknya adalah cara mengungkapkan sebuah kaifiyatu ta'diyatul makna. Cara untuk mengungkapkan makna. Karena kalau kita mabadi asyrah, inna mabadi kulli fannin asyrah al-hadd wal mawdu'u thumma thamrah ila akhir ma hunalik. Harus bicara dulu apa ta'arif daripada ilmu bayan, apa kemudian maudu'nya ilmu bayan, apa gharad atau faidah samrohnya ilmu bayan, istimdadnya kemana, fadilahnya apa, hukum mempelajarinya apa, panjang lebar itu, tak selesai. Cukup kita katakan bahwasanya ilmu bayan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengungkapkan makna. Kemudian fungsinya apa fungsinya? Ya fungsinya kita akan tahu nanti kalau setelah selesai belajar, baru kamu tahu korotnya apa. Maudu'nya apa saja yang dibahas. Yang dibahas dalam ilmu bayan cuma 3. Yang dibahas dalam ilmu bayan cuma 3. Supaya kamu bisa langsung merangkum apa yang dibahas dalam ilmu bayan. Cuman 3. Yang pertama majas, gitu. Majas yang pertama. Kemudian yang kedua tasbih. Tapi tasbih ini bukan ilmu bayan. Bukan yang dibahas dalam ilmu bayan, tapi yang ada di dalam kitab ilmu bayan. Tapi bukan permasalahan ilmu bayan. Nah nanti kita akan tahu kenapa kok bukan permasalahan. Yang terakhir adalah kinayah. Yang majas kemudian ada 2. Ada yang mursal, ada yang isti'arah. Tasbih banyak tasbih. Tapi kita kondisikan pada 2 juga. Ma huzifa ba'du arkanihi, kemudian ma tamma arkanihi. Yang sebagian rukun-rukunnya dibuang, sebagian rukun tasbih dibuang. Rukun tasbih kan ada 4. Ada musyabbah. Umpamanya saya mengatakan ra'aitu, saya mengatakan Muhammadun kal asadi fis syaja'ah. Muhammad seperti singa dalam apa? Dalam keberaniannya. Muhammad ini namanya apa? Musyabbah. Musyabbah. Kemudian kafnya ada tu tasbih. Kemudian asadnya musyabbah bihi. Kemudian syaja'ahnya apa? Wajhus syabah. Baik, ini namanya rukun tasbih. Tasbih itu pembagiannya. Yang masyhur pembagiannya adalah bisa jadi lengkap tasbihnya, rukunnya, kemudian ada yang dibuang rukun tasbihnya. Rukun tasbihnya dibuang. Disisakan apa? Paling minimal kalau dia masih mau menjadi tasbih, minimal disisakan antara musabbah sama musyabbah bihinya. Kalau salah satunya hilang, sudah gak jadi tasbih, jadinya isti'arah. Jadi untuk membuang rukun tasbih itu paling banter atau teratas tasbih itu tasbih balik. Tasbih paling teratas tasbih apa? Tasbih balik. Selain itu tidak ada yang levelnya lebih unggul daripada tasbih balik. Apa itu? Menyisakan musyabbah sama musyabbah bihi. Makanya kamu mengatakan al-ilmu nurun. Selama ini kita mengatakan al-ilmu nurun. Maknanya apa ilmu nurun? Al-ilmu kan nuri fil hidayati
fid dalalati, fil irsyadi. Terserah. Seperti itu. Itu tasbih baligh. Kok kamu tiba-tiba mengatakan ra'aitun nurah, sudah nggak jadi tasbih, sudah jadi isti'arah. Paling mentok tasbih itu baligh. Baik. Kemudian ada kinayah. Ada kinayah. Nah, tiga-tiganya ini yang akan kita bahas nantinya.